sahabat Suara Umat dimanapun Anda berada. Dialog pagi kali ini kita bersama dengan Buya Sakur, pimpinan Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Beberapa menit ke depan kita akan berbincang tentang Indonesia bersama Buya Sakur. Selamat pagi Buya. Selamat pagi Bu Ana. Iya, semoga sehat selalu ya Buya. Insya Allah. Amin. Buya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan nih. Iya. Yang pertama terlebih dahulu, apa sih mimpi Buya tentang Indonesia dalam hal kerukunan umat? Saya percaya bahwa sampai saat ini saya sudah tidak bermimpi lagi, tapi sudah action, sudah melangkah untuk mewujudkan kerukunan beragama di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Karena bagaimanapun juga kita mesti ketahui bahwa negara Indonesia ini negara baru, ya, terlahir tahun 45. Bangsa Indonesia itu bangsa yang baru, bukan seperti bangsa Eropa, bangsa Arab, bangsa India. Kita bangsa baru diakui, ya, sekarang terakhir. Nah, tetapi ingat bahwa lahirnya bangsa baru, negara baru yang sekarang disebut Indonesia itu didirikan bersama-sama. Ya. Seluruh masyarakat komunitas yang ada di Indonesia ini, dengan perbedaan suku-suku yang banyak dari Madura, Bali, Batak, ya kan, Dayak, Jawa, Sunda, semuanya bersama-sama. Dan juga kita dari agama yang berbeda-beda, ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani, ya, ada Islam, dan yang ateis juga termasuk juga ikut bersama-sama semua membangun negeri ini. Jadi artinya adalah Indonesia sekarang adalah milik kita bersama. Iya, betul sekali. Ya, milik kita bersama. Jadi artinya seperti kita bikin perusahaan PT yang kita bangun bersama-sama, masing-masing punya dividen masing-masing, dan kita rawat bersama supaya ke depan kita terus semakin maju, semakin makmur. Itu tujuan kita bersama. Iya. Jadi artinya, tapi dalam perjalanan itu ada persengketaan antara kita. Mungkin itu salah satu hambatan sosiologis. Kenapa kita itu lambat sekali berjalan? Ya karena itulah sering terjadi kesalahpahaman dan pertengkaran di antara kita. Jadi yang dimaksud dengan kerukunan beragama bagi saya itu sebetulnya kerukunan itu adanya di dalam hati kita. Kerukunan ada di dalam hati kita, itu menjadi dasar saling ya Bu mencintai, ya. saling menghormati. Adapun simbol-simbol dengan tempat-tempat ibadah yang berdampingan, itu silakan, tidak ada masalah. Tetapi yang penting adalah kedekatan hati kita, bukan kedekatan tempat ibadah, bangunan fisiknya itu. Jadi spiritnya yang perlu kita berdekatan. Nah, berdekatan, harmonis, bermesra, ya, saling menghormati, saling menghargai, itu mesti kita bangun bersama-sama, ya. Jangan hanya satu pihak saja yang lain sebagai penonton. Kita ini ada goodwill dari masing-masing kita membangun kebersamaan, membangun negara Indonesia ini. Nah, lalu apa yang menjadi hambatan-hambatan tidak terciptanya satu kerjasama, ya, saling mengasihi bersama, itu apa sebetulnya? Ada kepentingan politik, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya, ada kepentingan pribadi, ekonomi, dan sebagainya. Itu semuanya cobalah kita analisa satu persatu supaya lebih jelas. Seperti isu tentang bagaimana supaya kita rukun berwarga negara, itu dengan tidak membedakan suku, agama, dan ras dan sebagainya. Saya tidak terlalu tertarik dengan isu toleransi. Tidak tertarik dalam hal isu toleransi. Ya, karena kenapa? Karena toleransi itu sifatnya sementara. Dan kedua, hanya menyembunyikan kebencian saja. Dan jadi ada dua hal dalam toleransi ya, satu, satu sementara, hanya bersifat sementara. Yang kedua adalah cara untuk menyembunyikan kebencian. Cara untuk menyembunyikan kebencian. Ketiga itu adalah
tawar menawar di situ. Jadi ada tawar menawar di dalam hal toleransi antara mayoritas dengan minoritas. Iya. Sehingga akibatnya nanti yang hasilnya mayoritas berjasa memberikan keleluasaan kepada minoritas, sehingga minoritas nanti merasa berhutang budi kepada mayoritas. Saya tidak ingin ada orang yang berhutang budi kepada siapapun kepada Tuhan. Iya. Nah, jadi artinya bahwa yang kita berlakukan bukan toleransi, tapi kesetaraan. Kesetaraan. Itu kita tetapkan, undang-undangnya ada, hukumnya ada, tinggal kita implementasikan bahwa semua agama yang ada di Indonesia diperlakukan setara. Semua suku semua setara. Nggak ada mayoritas dan minoritas, setara. Siapapun yang menjadi warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama. Itu yang ini, itu lebih abadi. Sebab kalau toleransi itu sangat bergantung kepada sifatnya kondisional dan berkembang. Nah, dan biasanya orang mayoritas itu, ini kita kajian sosiologis, mayoritas itu selalu seringkali menunjukkan sikap-sikap arogansi. Iya, Buya, kembali kepada pertanyaan tadi. Buya katakan bahwa saya itu sekarang sudah tidak bermimpi, tapi sudah action gitu ya. Iya. Goalnya apa, Buya? Satu, kita landasannya ada. Iya. Bahwa negara kita ini bukan negara agama. Iya. Iya. Jadi kita negara Pancasila. Negara Pancasila. Iya. Artinya tidak mengadopsi agama apapun. Iya. Tidak agama Hindu, Buddha, bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan, tapi negara Pancasila. Ini artinya mengingatkan kepada kita bahwa negara kita bukan negara agama, tetapi negara bertuhan. Negara yang bertuhan. Karena Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi siapapun orang yang berhak, yang punya agama, apapun agamanya, ya itu berhak untuk tinggal di negeri ini. Dan negeri ini, Indonesia ini, ya kita lihat secara kasat mata bahwa negara kita ini adalah bukan negara agama, tapi agama yang mengurusin, merawat, melihara agama. Artinya semua tempat-tempat ibadah juga pemerintah juga memperhatikan, ibadah orang Islam khususnya, haji diurusin, orang sholat diurusin, madrasah-madrasah dibangun, ya kan, ada departemen agama. Itu artinya bahwa negara kita bukan negara sekuler. Bukan negara sekuler. Sekuler kan dipisah. Urusan agama pribadi, jadi nggak ada di anggaran belanja negara untuk bikin masjid, nggak ada dong. Iya, ini berarti kan negara ngurusin haji, ngurusin zakat. Ini artinya agama kan tidak sekuler, tapi ya itulah negara yang beragama. Dan saya bersyukur, alhamdulillah negara kita adalah negara Pancasila. Ya, kira-kira ke depan kita akan lebih baik daripada negara manapun yang mengklaim agama sebagai dasar negara. Amin. Jadi itu artinya berarti mimpi Buya tentang Indonesia adalah ada kesetaraan itu tadi ya, kesetaraan di dalam berwarga negara berdasarkan negara Pancasila itu tadi ya. Berlaku semuanya sama. Berlaku semuanya sama. Baik. Karena semuanya diatur oleh. Iya, tidak ada karena ini suku Madura, ini suku Bali, ini suku Dayak. Kalau ada perbedaan perlakuan yang nggak bisa, setara semuanya, dengan hak yang sama dan kewajibannya sama, bisa dipilih dan bisa memilih. Iya, itu pertanyaan pertama Buya. Terima kasih. Nah, pertanyaan kedua Buya, menurut Buya nih, bagaimana nih Indonesia bisa menjadi rumah yang harmonis tentunya bagi semua umat? Ya, sebagai ilustrasi saja. Dalam imajinasi saya, dalam pikiran saya, Indonesia ini rumah kita bersama, yang kita bangun bersama-sama. Ya, orang Islam yang ngaduk pasir, orang Kristen pasang bata, orang Hindu pasang genteng, semuanya memberikan kontribusinya semuanya. Rumah setelah terjadilah proklamasi terdirinya negara Indonesia. Ini adalah rumah kita. Dalam rumah itu ada ruang tamu, dan ada kamar-kamar tidur. Betul. Nah, jadi
Ini sekedar ilustrasi saja. Iya. Jadi nanti orang Kristen punya kamar khusus orang Kristen, orang Islam punya kamar khusus, orang Hindu, orang Buddha, sampai orang yang tidak beragama juga tetap berhak tinggal di sini tuh. Bukan berarti yang tidak beragama itu dibunuh. Betul. Negara tertentu tidak mewajibkan harus beragama, kalau tidak kamu diusir, dipersen non gratakan atau dideportasi ya tidak. Terakhir di sini itu konsep sedang sangat keliru. Nah, dan kita punya ruang tamu. Ini ruang tamu ini. Nah, kalau ruang tamu kan ruang kita bersama. Betul sekali. Nah, ke ruang tamu itu namanya pemerintahan, negara, parlemen, semuanya ada di ruang tamu itu kita rawat bersama. Tetapi urusan kamar tidur masing-masing silakan, itu privasi mereka masing. Kita jangan intervensi, jangan masuk di kamar tidur orang lain dong. Iya, itu artinya begini ya Bu ya, biarlah kalau mama berkeyakinan Hindu ya biar Hindu berurusan dengan Tuhannya. Kamar tidurnya itu sekali. Muslim biar bersama dengan Muslimnya silakan buat kerukunan bersama. Tapi ketika merawat ruang tamu negara ini, nah ya yuk kita bersama-sama dengan dasar kesetaraan itu. Dengan dasar kesetaraan. Secara profesional, jangan gitu. Iya, jadi ketika sudah masuk di ruang tamu tadi, perumpamaan ruang tamu kita semua sama. Iya, gitu sama, ya. Gitu. Merawat kesetaraan. Itu ilustrasi saya yang mudah bisa dipahami oleh orang banyak ya. Iya, ilustrasi yang bagus itu Bu ya. Betul sekali. Ya, saya menemukan ilustrasi macam itu ya seperti ilham ya. Begitulah kira-kira rumusannya dengan mudah. Nggak usah dengan bahasa-bahasa filosofis yang terlalu tinggi lah. Sejauh ini Buya sendiri merawat tadi bagaimana ya? Ya, saya kira begini ya. Kita dalam bertetangga ada hal-hal yang mungkin karena limbahnya melewati kita tersinggung. Rumah tangga ini kan begitu terjadi kan. Kemudian kadang-kadang talangnya itu nyemprot ke tembok tetangga, itu jadi masalah. Mungkin anak-anak kita nakal main di rumah tetangga, ngotorin tetangga, itu mesti akan terjadi. Itu mesti terjadi dalam kerukunan, itu tidak bisa dihindari dalam pergaulan sehari terjadi. Nah, disitulah perlunya ada kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan. Iya, bukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan, karena bijak itu tidak mesti bijaksana ya. Oh gitu. Iya. Kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu secara konstitusional dengan permusyawaratan. Jadi bukan mana yang terbaik untuk golongan kami, tapi mana yang terbaik untuk Indonesia. Mana yang terbaik untuk Indonesia. Ya itulah, iya. Terakhir Buya, pesan Buya terhadap semua sahabat dialog pagi ini, silakan Buya pesannya. Saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh umat manusia. Pesan saya ini bahwa sesungguhnya di dalam agama yang saya yakini, saya beragama itu yang saya yakini, agama saya menyuruh saya untuk mencintai siapapun. Mencintai siapapun. Saya tidak merasa disuruh untuk membenci siapapun. Iya. Ya, semua umat manusia terlepas sukunya apa, agamanya apa, itu mesti dihormati. Karena pesan Tuhan sendiri, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menebar rahmat kepada seluruh umat manusia. Dan inilah penunjuk awal bahwa kita mesti mencintai manusia, menghormati manusia sebagai perintah Tuhan yang tidak dikaitkan dengan agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Manusia harus kita hormati. Ini kemanusiaan yang saya pahami, kemanusiaan dalam kitab suci yang saya yakin adalah kemanusiaan yang universal. Jadi artinya yuk kita menyampaikan firman Tuhan yang artinya wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Tuhan, ketika bentuk manusia sudah sempurna di dalam perut ibunya sebagai janin, ketika bentuknya sudah sempurna dan kutiupkan di dalamnya dari rohku, maka bersujudlah kalian semuanya. Bersujud di sini artinya menghormati manusia as manusia.
Karena ketika kita dalam perut ibu, kita belum punya warga negara. Betul. Baru saya punya warga negara setelah saya terlahir di Indramayu. Iya. Setelah 15 tahun saya diproklamirkan sebagai Muslim. Iya. Jadi artinya urutannya pertama kita dijadikan sebagai manusia. Tuhan merintahkan hormatilah manusia. Hormatilah manusia. Setelah lahir saya punya warga negara. Betul. 15 tahun kemudian setelah saya dewasa baru saya beragama. Iya. Jadi manusia, warga negara dan agama. Baik. Jadi saya ini sebagai manusia yang kebetulan berwarga negara Indonesia. Dan berkebetulan agama. Jadi artinya ketika Tuhan memerintahkan untuk menghormati manusia sejak dalam kandungan ibu sudah beragama belum? Iya. Ya, makanya hormatilah manusia sebagai manusia. Terlepas apapun agamamu, terlepas apapun kelaminmu, warga negara manapun juga harus kita hormati, kita junjung tinggi. Jadi kalau ada orang yang sedang susah dan menderita, jangan kau tanya agamamu apa. Iya. Lihatlah dia sebagai manusia. Itu. Nah, tetapi diketahui lagi bahwa yang asli adalah predikat kita sebagai manusia. Warga negara, banyak orang berganti warga negara. Iya. Agama, banyak orang berganti agama. Iya. Tapi ada nggak manusia berganti jadi karena? Tidak ada. Nah, itulah makanya betul. Kemanusiaan yang saya pahami adalah kemanusiaan yang abadi dan kemanusiaan yang bersifat universal. Itu dijunjung tinggi oleh Tuhan. Iya. Baik, terima kasih banyak Buya yang luar biasa dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa ya. Terima kasih sekali. Demikian dialog pagi ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Suara Umat sekalian. Sampai jumpa pada dialog pagi berikutnya dan saya Ana Kesia, salam Pancasila.